MJ Listener, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99 mengklaim penjualan produksi ataupun produk dari MS Glow mencapai 500 miliar per bulan. Waduh, ini angka yang cukup fantastis ya. Hal ini untuk menjawab sumber harta kekayaannya yang pernah dikaitkan dengan Kaji Edan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh anak buah dari Kementerian Keuangan, yaitu Sri Mulyani, di mana staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo berkomentar di Twitter dan berkata bila wow gurih nih Dirjen Pajak RI, setahun omsetnya mencapai 7,2 triliun. Berarti memungut PPN 10% sebesar 720 miliar. Tinggal cocokin ke SPT PPN dan SPT PPH, semoga banyak yang pamer kayak gini nih. Komen mengungkapkan harta kekayaan di media sosial ternyata ada manfaatnya juga ya buat Ditjen Pajak kita. Apalagi memang kan sekarang negara sedang mengenjot pendapatan negara untuk bisa terus misalnya membangun ibu kota negara ataupun kemudian memperbaiki ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya pernah menanggapi maraknya Crazy Rich yang sering pamer kekayaan di media sosial. Nah, MJ Listener, bagaimana jika kita langsung saja berbincang-bincang dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo untuk cuitannya yang juga ini menarik perhatian kita semua. Halo, selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi Mas Raka, selamat pagi MJ Listener. Iya, ini kalau boleh tahu nih, giat sekali Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak untuk mencari cuan di tengah cuan-cuan yang bermunculan di media sosial. Ini gimana nih kisahnya? Ya, terima kasih Mas Raka. Jadi kita tahu beberapa waktu belakangan terjadi perubahan model bisnis ya, dari konvensional menuju online atau digital. Nah, dalam konteks ini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga ikut menyesuaikan bagaimana cara kita melakukan pengawasan di platform digital, terutama juga di media sosial. Nah, pada dasarnya pemerintah hanya ingin mendorong kepatuhan pajak. Silakan saja siapapun berhak untuk berbisnis dan siapapun berhak menjadi orang kaya. Yang penting harus sadar dan paham di dalam kekayaan, dalam penghasilan itu ada hak negara berupa pajak yang mesti dibayar, karena itu akan kita gunakan untuk mendukung sesama kita warga negara yang kurang mampu atau kurang beruntung. Jadi ini salah satu cara, maka kita melakukan digital surveillance, mencari data, mengumpulkan, mengolah, lalu menindaklanjuti supaya ada solusi bagi peningkatan penerimaan kita masyarakat. Kalau saya boleh mengkaji gini ya, kan saat ini muncul sekali banyak tren tentang di sosial media kita gitu ya, pamer hidup kemewahan ala sultan, kemudian private jet, ada lagi yang juga berapa besar saldo rekening kamu gitu. Jadi musim sekali nih seperti ini. Apakah ini juga data yang bisa digunakan instansi Anda untuk kemudian men-tracking lebih jauh tentang pendapatan yang mungkin lupa atau belum dilaporkan ke Dirjen Pajak? Ya, sangat bisa Mas Raka, karena menurut undang-undang di pasal 35A Undang-Undang KUP disebutkan semua instansi, lembaga, asosiasi, dan para pihak itu wajib memberikan data, informasi, keterangan ke Ditjen Pajak tanpa diminta ya, untuk kepentingan perpajakan. Dan Ditjen Pajak juga punya kewenangan akses informasi keuangan di lembaga keuangan bank dan non-bank untuk memastikan memiliki basis data yang baik. Sudah di profile. Jadi kalau misalnya ada yang pamer, ada yang memberitahukan di medsos, itu tinggal kita cross-check. Pertama, apakah yang bersangkutan sudah punya NPWP atau belum. Nanti kalau belum, kita himbau agar mendaftarkan diri. Kalau sudah, kita cek laporannya, sudah lapor atau belum. Kalau sudah lapor, kita cek kebenaran laporannya. Kalau ada yang kurang, kita himbau untuk menambah setoran. Nah, misalnya kalau ada yang sini tidak mau, kita bisa melakukan pemeriksaan pajak. Jadi pada prinsipnya, semua data itu bisa ditindaklanjuti, tentu secara proporsional, terukur, dan tetap akuntabel. Kalau saya boleh tahu, target
pajak kita tahun ini seberapa besar, dan kemudian apakah sektor-sektor misalnya seperti mereka yang kemudian hobby flexing gitu ya, istilah zaman sekarangnya, ini mampu ikut mendukung target dari pajak itu sendiri? Ya, target pajak kita tahun ini lebih dari 1.200 triliun. Cukup besar, dan ini kita harapkan akan terus meningkat karena kebutuhan kita juga meningkat. Nah, yang belum optimal memang kontribusi orang pribadi yang punya penghasilan lebih besar atau kita sebut super kaya. Kalau di kita crazy rich gitu ya. Nah, kita berharap kelompok ini punya kesadaran lebih tinggi mengingat penghasilan mereka juga lebih besar. Maka di undang-undang kita yang baru, tarif pajak untuk kelompok berpenghasilan di atas 5 miliar setahun kita naikkan dari 30 menjadi 35%. Ini supaya apa? Supaya lebih memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sehingga uang itu juga akan lebih besar dan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk belanja APBN. Nah, harapan kami selain muncul atau meningkatnya kepatuhan pajak, secara pribadi, kalau saya pribadi berpendapat, model pamer kekayaan itu seyogyanya dihindari. Karena itu juga bisa merusak moral bangsa kita, moral terutama anak-anak muda. Karena kita ini hidup dalam sebuah bangsa, tatanan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Jangan sampai memunculkan ekses yang tidak baik. Tetapi bila memang punya lifestyle seperti itu, silahkan, yang penting komit kepada tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Itu yang ingin saya pastikan, Mas Reza. Oke, rasanya Ditjen Pajak lebih mudah untuk kemudian men-tracking gitu ya, kekayaan ataupun sumber-sumber kekayaan dari mereka yang pamer di medsos. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang lebih silent luxury, misalnya tidak pernah posting-posting segala macam, namun mungkin belum optimal dalam kontribusinya terhadap pajak di Indonesia, ini seperti apa? Ya, pada saat ini rasanya tidak mungkin orang tidak berhubungan dengan perbankan. Nah, kita sudah membangun sistem bersama laporan yang secara periodik dari perbankan dan bank keuangan non-bank memberikan informasi ke Ditjen Pajak. Kita lakukan profiling, bila mana sudah sesuai kita apresiasi, kalau belum sesuai kita berikan himbauan agar ada perbaikan. Nah, saat ini masyarakat ada kesempatan emas yang bernama program pengungkapan sukarela. Silakan bagi masyarakat wajib pajak yang masih ada kekurangan bayar, ada harta belum dilaporkan, diberi kesempatan sampai 30 Juni 2022 untuk melaporkan harta-harta yang belum dilaporkan itu, dibayar pajak dengan tarif lebih rendah. Kalau normal 30%, ini cukup bayar 14%, terhindar dari sanksi administrasi perpajakan. Jadi silahkan dimanfaatkan. Waktunya tinggal 3 bulan lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Kita berharap para crazy rich ini juga mampu membuat negara kita menjadi crazy country ya. Crazy rich country maksudnya. Sehingga memang kesejahteraan dan juga subsidi bagi masyarakat yang masih dalam tingkat prasejahtera ini dapat dimaksimalkan. Terima kasih Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo untuk waktunya di Morning Traffic. Sama-sama.